Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Ramadan Aresi Setiawan dengan NIM 2022 11046. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah paparan materi dari mata kuliah Technopreneurship mengenai kasus segmentasi pasar dengan analisis STP dan penerapan 7P. Nah, presentasi ini membahas pentingnya analisis STP, segmenting, targeting, dan positioning dalam strategi pemasaran dan bagaimana penerapan 7P pada industri untuk mencapai kesuksesan. Pentingnya analisis STP dalam strategi pemasaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah memperjelas target, di mana STP membantu perusahaan fokus pada kelompok konsumen yang paling berpotensi sehingga upaya pemasaran menjadi lebih efektif. Yang kedua itu untuk meningkatkan profitabilitas dengan memahami kebutuhan dan preferensi target pasar. Kebutuhan dapat mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat. Lalu yang terakhir ada membangun keunggulan yang kompetitif, di mana STP dapat membantu perusahaan untuk menonjol di pasar yang kompetitif dengan menciptakan posisi unik untuk produk dan layanan. Pada segmentasi pasar, itu ada identifikasi kelompok konsumen potensial. Yang pertama ada demografis. Itu dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lokasi geografis. Nah, kemudian pada identifikasi dari psikografis, itu dapat dilihat dari gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, dan minat. Lalu yang terakhir dari perilaku, di mana ini dapat dilihat dari frekuensi pembelian, loyalitas, dan kegunaan produk. Selanjutnya ada targeting, memilih pasar sasaran yang tepat. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar massal, di mana ini menargetkan semua konsumen di pasar. Lalu yang kedua ada segmentasi pasar terfokus, di mana ini menargetkan satu atau beberapa segmen pasar tertentu. Lalu yang ketiga ada segmentasi pasar niche, atau ini bisa dibilang juga menargetkan segmen pasar yang sangat spesifik dan terdefinisi dengan baik. Selanjutnya ada positioning, atau memposisikan produk di benak konsumen. Yang pertama ada nilai, memposisikan produk berdasarkan nilai-nilai yang ditawarkan seperti kualitas, keandalan, atau harga. Selanjutnya ada manfaat, memposisikan produk berdasarkan manfaat yang diberikan pada konsumen. Lalu yang terakhir ada kompetitor. Ini memposisikan produk berdasarkan perbedaannya dengan produk-produk pesaing. Nah, bauran pemasaran 7P, strategi implementasi STP. Yang pertama pada produk. Ini mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi target pasar. Lalu yang kedua ada price, menentukan harga yang kompetitif dan menarik bagi target pasar. Lalu yang ketiga ada place, di mana ini membuat produk tersedia di tempat yang mudah diakses oleh target pasar. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi. Ini mengkomunikasikan nilai dan manfaat produk kepada target pasar. Lalu yang kelima ada people, ini membangun tim yang profesional dan berdedikasi untuk memberikan layanan pelanggan yang unggul. Lalu yang keenam ada proses. Ini mempromosikan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Nah, lalu yang ketujuh ada physical evidence. Ini menciptakan lingkungan yang menarik dan profesional untuk pelanggan. Nah, sini ada contoh kasus dari penerapan STP dan 7P pada industri XYZ. Yang pertama ada segmentasinya. Industri XYZ ini menargetkan konsumen kelas menengah yang peduli dengan kualitas dan nilai. Selanjutnya ada targeting. Pada industri XYZ berfokus pada segmen pasar yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup. Lalu yang ketiga itu positioning, di mana industri XYZ memposisikan produknya sebagai pilihan yang sehat, bergizi, dan terjangkau. Nah, untuk 7P-nya, industri XYZ menerapkan strategi 7P untuk mencapai kesuksesan di dalam pemasaran. Tantangan dan peluang di dalam implementasi STP dan 7P. Yang pertama itu ada perubahan pasar, di mana tren dan preferensi konsumen yang selalu berubah atau bergerak terus dinamis. Yang kedua ada kompetisi, di mana ini ada persaingan yang agresif dan inovatif di antara setiap produsen atau
perusahaan. Lalu yang ketiga ada teknologi, di mana perkembangan teknologi digital yang bergerak semakin cepat dan perubahannya selalu ada. Nah, selanjutnya ada pembelajaran dan kesimpulan. Yang pertama itu pentingnya penelitian pasar, di mana ini kita dapat memahami dulu target pasar dan tren-tren terkini. Lalu ada penggunaan strategi STP, mana ini untuk menciptakan sebuah keunggulan yang kompetitif dan dapat mencapai kesuksesan. Lalu yang ketiga ada penerapan 7P, mana ini dapat membangun strategi pemasaran yang terpadu dan